Pernyataan loncat atau jump statement atau perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan, yaitu break, continue, dan reset. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses docs exit yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Kita mulai dengan perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah each, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan. Dalam melakukan proses pengulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri elemen array mulai dari elemen 1 sampai terakhir. Jika ternyata nilai yang dicari dan ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita perlu lagi melanjutkan lagi proses pencarian sampai ke elemen ke-100. Artinya setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Kita buka Visual Studio, kita buka ke terminal. Kita ketikkan di sini ini kita ketikkan node, kita enter, kita lanjut, kita ketikkan for buka kurung let i sama dengan 0. Kasih i kurang dari 10 di koma i plus tutup kurung buka kurung kurawa, enter, kita punya if buka kurung i 4 tutup kurung break titik koma, kita enter, ketikkan proses titik alright, buka kurung i tutup kurung titik koma, kita enter, kita tutup kurung kurawa, enter, dan ini adalah hasilnya. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Kita buka file baru. Baik, di sini kita sudah buat filenya dengan nama break.js. Kita ketikkan var readline sama dengan buka kurung readline SVNG, enter, terus data kemudian
70, 60, 10, 50, 40, 20, 70. Koma, enter, karena sama dengan RCI belum readline titik question buka kurung masukkan yang dicari titik koma enter var index sama dengan min 1 titik koma enter var buka kurung let in data kurung kurawan enter if buka kurung data ini sama dengan semua deh. Kita buka kurung kurawa, kita enter dan index sama dengan kita enter, kita break titik koma, kita enter. Ini kita enter, kita ketikkan if buka kurung index ini besar min 1 kurung ke kurung kurawa, kita enter kon sebut buka kurung buka kurung kurawa ditemukan pada indeks oke. Kita buka kurung kurawa indeks titik koma, kita enter, itu kita kurung kurawa ini else buka kurung kurawa, kita enter
Masuk kurung, grafik. Setelah itu buka kurung kurama A, tidak temukan di koma sini. Setelah itu kita save. Kita coba jalankan node break JS. Kita enter. Maaf, masih ada error. Baik, ada salah di penulisan. Kita ganti A parsen. Kita save ulang. Kita hanapan atas untuk nanti kita enter. Masukkan nilai yang dicari. Sini kita masukkan 10. Kita enter. Maka hasilnya 10 ditemukan pada indeks kedua. Setelah itu kita akan lanjut. Perintah continue berguna untuk memasak program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa sebuah aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat kode berikut. Kita buat di terminal. Kita buka terminal baru. Ketikkan node, enter. Ketikkan for let i sama dengan 0, koma i kurang dari 10 sama i plus koma kurung kurang, kita enter. Maaf, ada sedikit kesalahan. Bahwa kita enter, sepertinya masih ada error. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita lanjut, kita hanapan atas. Ini sebenarnya tidak harus pakai tanda titik koma. Kita enter. Baik, kita lanjut. Kita ketikkan if buka kurung i persen 2 sama dengan 3 kali 0, tutup kurung, continue, titik koma, kita enter. Ketikkan proses titik void buka kurung i plus titik 2, kita tutup kurung, titik koma, kita enter. Setelah itu kita tutup kurung kurawat, kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Perhatikan, baris kode yang di blok perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai 5. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan ke layar hanya nilai ganjil.
Perintah reset berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode. Memanggil fungsi bersangkutan ke berikut ini. Menunjukkan cara kerja perintah reset. Kita buat terminal baru. Kita ketikkan node, kita enter. Baik, kita ketikkan fungsion kali buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung bawah, baris A, kita enter. C sama dengan A dikali B, koma baris B, enter. Ketik return C titik koma baris C. Setelah itu kita enter, kita tutup kurung kurawak, kita enter. Ketikkan var nilai 1 sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 20, hasil titik koma, kita enter. Kita mengambil fungsi kita ketikkan hasil sama dengan kali buka kurung nilai 1, nilai 2, tutup kurung, titik koma, terus balik, enter. Hasilnya adalah 200. Setelah itu kita ketikkan buka kurung, kita pakai tanda pik dan dolar ke bawah, nilai 1 tutup kurung ke bawah, X buka kurung ke bawah, nilai 2 tutup kurung ke bawah, hasil kurung ke bawah, tutup kurung, titik koma, kita enter. Hasilnya seperti ini. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat ke baris ke det, eksekusi program akan dipindah ke baris A untuk menyalin nilai 1 parameter A dan nilai 2 ke parameter B. Selanjutnya program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris B dengan membawa nilai hasil perkalian fungsi proses titik exit. JavaScript. Dalam JavaScript, fungsi proses.exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program.
Nilai yang diinginkan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1. Yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut akan menunjukkan penggunaan fungsi proses.exist. Baik, di sini kita sudah membuat filenya dengan nama exit.js. Kita ketikkan var readline kemudian buka kurung readline. Enter var a sama dengan parse float. Kita buka kurung, read line with question. Kurung masukkan nilai sini kita copy biar tidak ketik lama. Itu kita ketik koma, kita enter, kita kontrol V, koma, ini kita ganti dengan B. Enter. Setelah itu kita tekan var c titik koma, kita enter. If buka kurung b 0, kita buka kurung kurawa, kita enter. Selu kurung kesalahan nilai B tidak boleh 0. Titik koma, kita enter. Proses satu titik koma, kita enter. Setelah itu kita ketikkan C sama dengan A per B. Kita lanjut, kita seharusnya bukan titik ini, enter. C sama dengan A per B, titik koma, enter. Klik konsol, buka kurung, pakai tanda pik, kita $, buka kurung kurawa A.
enter, X dollar maka kurang Kurawa B sama dengan X dollar buka kurung Kurawa C. Kita titik koma, kita enter, dan itu kita save, kita buka terminal baru, kita ketikkan node exit.js, kita enter, masukkan nilai A, kita masukkan 1, kita enter, masukkan nilai B, kita masukkan 0, kita enter, dan hasilnya adalah kesalahan, nilai B tidak boleh 0. Hanya itu saja dapat saya jelaskan. Terima kasih.